pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maya Merina. Saya Nur Anissa. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Krisis pada Pelayanan Kesehatan dengan dosen pengampu Muhammad Ardan, SKM MKes. Adapun outline yang akan dibahas pada saat hari ini, yang pertama analisis masalah, kedua strategi manajemen krisis, ketiga rencana kesiapsiagaan bencana, yang keempat simulasi dan evaluasi, yang kelima kesimpulan. Materi pertama yaitu analisis masalah. Pada tanggal 15 Februari 2024, gempa bumi berkekuatan 6,5 mengguncang wilayah Kabupaten X. Rumah sakit yang berada di pusat kota menjadi fasilitas kesehatan rujukan utama dan mengalami lonjakan pasien. Kemudian masalah utama yaitu yang pertama lonjakan pasien gawat darurat, kedua terbatasnya tenaga medis, ketiga kerusakan fasilitas dan pemadaman listrik, keempat kekurangan alat medis dan logistik, kelima komunikasi dan koordinasi terganggu. Kemudian yang menjadi resiko prioritas yang pertama gagalnya sistem triase dalam memilah pasien secara efisien, kedua overload pelayanan IGD sehingga meningkatnya angka kematian, ketiga stres dan kelelahan ekstrim pada tenaga kesehatan yang bertugas, keempat gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit akibat kepanikan, kelima tertundanya proses evakuasi pasien yang memerlukan rujukan lanjut. Kemudian yang menjadi langkah-langkah tindakan yang diperlukan yaitu yang pertama aktivasi tim tanggap darurat rumah sakit seperti Hospital Emergency Response Team yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit. Kedua, pelaksanaan triase bencana di luar gedung rumah sakit seperti area terbuka atau tenda darurat untuk memisahkan pasien berdasarkan tingkat keparahan. Ini memungkinkan pasien kritis mendapatkan prioritas layanan. Yang ketiga, pemanggilan tenaga medis, cadangan, dan relawan dari institusi pendidikan atau organisasi kemanusiaan seperti PMI. Keempat itu distribusi ulang alat medis dan obat-obatan secara cepat ke titik-titik krusial seperti IGD, ruang tindakan, dan rawat inap. Yang kelima, koordinasi aktif dengan pihak eksternal termasuk Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana seperti BPBD, serta rumah sakit jejaring untuk membantu rujukan. Selanjutnya sistem koordinasi yaitu bagian internal seperti rumah sakit, yaitu koordinasi dilakukan antara direktur, kepala instalasi IGD, bagian logistik, keamanan, dan komunikasi. Kemudian bagian eksternal yaitu lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, BPBD, relawan kesehatan, dan rumah sakit rujukan lainnya untuk alur pasien yang tidak bisa ditangani di rumah sakit. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang rencana kesiapsiagaan bencana. Jadi untuk menghadapi kemungkinan terjadinya gempa susulan atau krisis lainnya, rumah sakit harus memiliki rencana kesiapsiagaan yang disusun secara sistematis dan dijalankan dengan komitmen semua pihak. Adapun rencana kesiapsiagaan yang perlu dilakukan adalah A. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Yang pertama ada pelatihan simulasi bencana, dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun. Yang kedua ada peningkatan kompetensi staf dalam manajemen korban massal dan pertolongan pertama. Yang B ada manajemen logistik dan sarana pendukung. Yang pertama ada menyediakan logistik darurat untuk kebutuhan minimal 72 jam, termasuk stok obat-obatan, alat medis, makanan, dan air bersih. Yang kedua ada penyediaan genset, cadangan, dan alat komunikasi alternatif seperti HT atau handy talkie. Yang C ada penyusunan SOP dan pedoman operasional. Yang pertama ada SOP terkait penanganan bencana, triase darurat, evakuasi, rujukan, dan pengamanan. Yang kedua ada SOP komunikasi antar unit serta alur pelaporan cepat ke Dinkes dan BPBD. Yang D ada penguatan sistem komunikasi darurat. Yang pertama ada membentuk grup komunikasi cepat untuk manajemen krisis melalui WA atau Telegram khusus. Yang kedua, menyediakan nomor hotline internal krisis yang dapat diakses semua staf. Baik, saya akan memaparkan slide simulasi dan evaluasi. Jadi, skenario simulasi krisis dengan judul Simulasi Respon Gempa dan Lonjakan Pasien Massal dengan melibatkan administrasi tenaga medis dan keamanan. Langkah-langkah simulasi yang pertama ada simulasi gempa terjadi
Informasi adanya gempa disampaikan oleh tim manajemen melalui sistem komunikasi internal. Listrik dipadamkan untuk meniru kondisi darurat. Petugas keamanan segera memeriksa kondisi gedung. Yang kedua, ada evakuasi dan penanganan pasien tenaga medis di IGD atau instalasi gawat darurat dan rawat inap melakukan evakuasi pasien ke zona aman. Petugas keamanan mengatur jalan evakuasi dan melindungi akses menuju titik kumpul. Yang ketiga, ada pembukaan posko triase darurat. Manajemen rumah sakit memutuskan membuka posko triase di halaman rumah sakit. Tenaga medis melakukan penilaian cepat terhadap pasien berdasarkan kategori triase, merah, kuning, hijau. Petugas keamanan menjaga ketertiban di area triase. Yang keempat, ada koordinasi eksternal dan penyaluran bantuan. Tim manajemen menghubungi Dinas Kesehatan dan BPBD untuk meminta bantuan tenaga dan logistik. Sementara itu, tenaga medis melanjutkan penanganan pasien sesuai prioritas medis. Yang kedua, ada proses evaluasi. 1. Membentuk tim evaluasi. Pihak manajemen rumah sakit membentuk tim kecil berisi perwakilan dari manajemen, dokter, perawat, bagian logistik, dan keamanan. Yang kedua, ada rapat evaluasi. Debriefing, semua petugas dikumpulkan untuk menyampaikan tindakan, kendala, dan perbaikan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan laporan dari tiap unit seperti unit IGD, perawat, logistik, keamanan. Membuat laporan singkat terkait respon, kendala, dan saran perbaikan. Yang keempat, ada menganalisis hasil tim mengevaluasi, laporan untuk menilai koordinasi pelayanan pasien, ketersediaan alat, dan evakuasi. Yang kelima, ada membuat rekomendasi dan perbaikan. Tim mencatat hal yang perlu diperbaiki, menyusun saran SOP baru, dan merencanakan pelatihan atau simulasi ulang. Yang keenam, ada menyusun laporan resmi hasil evaluasi tadi, dibuat dalam bentuk laporan resmi dan diserahkan kepada direktur rumah sakit dan pihak dinas kesehatan sebagai laporan pertanggungjawaban dan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada slide kesimpulan, yaitu kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi di rumah sakit sangat penting untuk meminimalkan risiko dan kerugian. Strategi manajemen krisis seperti pembentukan tim tanggap darurat, pelaksanaan triase, serta koordinasi internal dan eksternal harus dilakukan secara cepat dan tepat. Perencanaan, pelatihan, dan simulasi rutin juga diperlukan agar rumah sakit mampu merespon bencana secara efektif dan efisien. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.